Kami di sini makin ragu gencatan senjata terjadi karena dari pihak Israel juga meminta bahwa Hamas harus mencuti senjata, harus keluar dari wilayah Gaza. Yang rasanya itu sangat kecil peluangnya akan terjadi. Tapi ada tesis yang menarik yang pernah ditulis oleh Faisal Assegaf, negara Palestina adalah sebuah hayalan. Ini kalimat yang sangat menohok tesisnya Faisal Assegaf, bisa dijelaskan Bung Faisal? Terima kasih. Jadi pada 2008 karena saya lihat ketidakberdayaan dunia terutama para pemimpin negara Arab Muslim, saya sampai pada kesimpulan saya tulis tesis 2008 itu judulnya Palestina Negara Hayalan. Tesis ini saya tulis setelah perundingan langsung Palestina dengan Israel di kota Annapolis, Amerika itu gagal pada 2007. Dan saya masih percaya sampai sekarang ya Palestina itu adalah sebuah negara hayalan. Karena ada faktor internal baik di pihak Palestina maupun Israel serta faktor eksternal. Ini realitas yang saya sampaikan ini adalah realitas di lapangan yang memang tidak akan mendukung terwujudnya negara Palestina. Nah, faktor internal di Palestina itu adalah pertama, ada kelompok di Palestina yang memang tidak akan pernah mau mengakui eksistensi Israel. Ya termasuk ya sekarang itu Hamas, Jihad Islam, dua faksi terbesar di Palestina yang basisnya di Gaza. Sebaliknya di Israel juga ada kelompok-kelompok yang memang tidak akan pernah mau mengakui adanya eksistensi Palestina. Kita tahu kelompok-kelompok seperti kayak Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional, terus juga ada Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan jangan lupa tidak ada satupun partai politik di Israel ataupun pemerintahan Israel sejak negara itu dibentuk pada 14 Mei 1948 yang punya platform mendukung negara Palestina. Itu faktor internalnya. Terus faktor internal kedua adalah tidak adanya persatuan di antara Palestina. Terakhir itu ada deklarasi persatuan di Beijing Maret 2 tahun lalu. Itu ada 14 faksi termasuk Hamas dengan Hamas dengan Fatah. Tapi itu sekedar di atas kertas. Karena kita tahu Hamas ideologinya adalah ideologi yang melawan Israel dengan perlawanan bersenjata. Sedangkan kalau bagi saya Fatah itu ya berkolaborasi, berkompromi, bahkan bisa disebut sebagai kepanjang tangan penjajahan Israel terhadap wilayah Palestina. Nah, dari perang Gaza ini saja itu kelihatan bahwa dukungan terhadap Hamas tetap kuat. Tidak adanya persatuan inilah yang memang diinginkan oleh Israel sebagai penjajah karena kita tahu politik pecah belah. Makanya Israel sejak menerapkan blokade terhadap Gaza Juni 2007 itu masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Nah kemudian faktor internal ketiga adalah perang Gaza. Ini faktor internal ini ada di pihak Palestina maupun Israel. Perang Gaza ini adalah perang Gaza kelima. Perang Gaza pertama itu Desember 2008 sampai Januari 2009. Perang Gaza kedua November 2012. Saya ada di sana waktu itu. Perang Gaza ketiga 2014, perang Gaza keempat Mei 2021. Nah ini perang Gaza kelima yang paling panjang, perang yang paling panjang pernah dilakukan Israel maupun dilakukan oleh pejuang Palestina. Nah perang ini adalah perang yang telah mengubah cara pandang para pejuang Palestina dan juga mengubah cara pandang para elit politik maupun militer di Israel. Bagi Hamas, bagi Jihad Islam atau pejuang Palestina, dengan keberhasilan serangan 7 Oktober 2023, mereka berhasil menembus Israel yang katanya kuat secara intelijen maupun militer. Itu kan sebuah kemenangan besar. Artinya sejak serangan 7 Oktober 2023 itu adalah sebuah kemenangan bagi Hamas dari awal. Hamas dengan Jihad Islam dan milisi lainnya. Nah, dengan keberhasilan itu, cara pandang Hamas dengan Jihad Islam akan berubah melihat Israel. Ternyata Israel lemah ya, gampang untuk dibobol. Nah, dengan pengalaman itu akan membuat mereka akan berpikir untuk melakukan hal serupa di lain waktu. Kalau memang nanti ada gencatan senjata walaupun itu tidak mungkin. Dan mungkin akan efeknya lebih besar. Karena kemarin kan hanya di permukiman Yahudi di selatan Israel. Sama dengan cara pandang elit politik dan militer Israel. Mereka juga berubah dengan serangan 7 Oktober. Yakni ternyata Hamas itu adalah ancaman yang nyata. Walaupun mereka sudah diblokade. Ini kan Hamas, ini kan gak apple to apple. Hamas ini dengan Jihad Islam sebuah milisi melawan negara, tapi mereka mampu. Itu kan sudah sebuah aib besar buat negara superpower di Timur Tengah bersama Iran, yaitu Israel dengan Iran itu kan negara superpower militer di Timur Tengah. Nah makanya saya rasa Netanyahu akan terus melanjutkan perang ini karena
dia sudah melihat, oh ternyata selama masih ada Hamas di Gaza, selama masih ada jihad Islam di Gaza, selama masih ada milisi di Gaza, eksistensi Israel akan terus terancam. Nah inilah yang akan membuat faktor internal yang ujungnya nanti tidak akan pernah ada negara Palestina. Sekuat jadi perlawanan itu kan milisi Hamas menurut Bung Faisal? Kenapa? Sekuat itu kan milisi Hamas saat ini yang mungkin kita tidak pernah tahu jumlahnya berapa, alutsistanya seperti apa. Sangat kuat. Pertama kita lihat dari segi moral atau motivasi berperangnya. Ketika Hamas berperang itu kan motivasinya itu kan mempertahankan tanah air. Ingin mengusir penjajah. Dalam Islam ya itu ada nilai jihad seperti kita dulu zaman melawan penjajahan Belanda. Sebaliknya Israel itu kan tentara yang dikirim. Di mana-mana saya yakin tentara itu dikirim ke medan perang pasti takut karena mereka punya anak, punya istri, punya keluarga. Apalagi tentara yang dikirim itu adalah tentara-tentara yang wajib militer yang baru. Ini kan terakhir kali Israel melakukan invasi ke Gaza pada 2014. Jadi jarak ke 2023 itu udah berubah situasi di Gaza. Artinya gini, Hamas, Jihad Islam dan milisi itu kan akamsi, orang asli di sana. Mereka tahu secara geografis walaupun itu sudah porak-poranda ketika ada tank Israel misalkan di sebuah posisi, mereka tahu kemana tank ini akan bergerak, ke arah mana, karena kan yang dilawan ini orang asli, orang yang tahu posisi, yang tahu lokasi, yang tahu situasi lapangan di Gaza. Nah kemudian kalau kita lihat faktor internal lainnya adalah Yerusalem. Makanya seperti disebut Kiai Khalil Nafis, penjajahan, saya tidak pernah menyebut konflik ya, karena menurut saya narasi keliru. Isu penjajahan Israel terhadap Palestina ini adalah isu agama. Karena bagi orang Palestina, bukan hanya bagi orang Palestina, Yerusalem ini penting karena di situ ada tempat-tempat suci beragama termasuk Masjid Al-Aqsa, terus juga ada gereja Makam Yesus. Nah ini kan bukan hanya orang Palestina yang berkewajiban mempertahankan itu, tapi juga orang Islam seluruh dunia. Karena kan Masjid Al-Aqsa ini pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa ini pernah menjadi tempat Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj. Nah yang bagi Israel juga sama, mereka mengklaim bahwa sebelum ada Al-Aqsa itu ada kuil suci pertama dan kedua yang pernah dihancurkan oleh Romawi. Nah makanya mereka ingin mendirikan kuil suci ketiga. Tapi kalau kita lihat di tesis saya itu saya nggak menulis dari unsur teologis karena itu debatable mana yang duluan. Bagi saya ini adalah unsur ekonomi. Artinya gini, siapapun yang menguasai Yerusalem itu memiliki nilai pride, nilai gengsi dalam hal agama, kemudian juga nilai ekonomis. Kita bisa lihat contohnya Arab Saudi yang memiliki Mekah dan Madinah. Itu mereka punya posisi penting di dunia Islam karena di situ ada kiblat, ada Ka'bah, kemudian ada kubur Nabi, ada Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Dan orang ada kewajiban agama untuk berkunjung ke sana. Jadi bisa dibayangkan nilai ekonominya akan terus mengalir sampai mungkin nanti kiamat, sampai hari akhir. Itu baru kota suci bagi umat Islam. Apalagi Yerusalem kota suci bagi tiga agama. Islam, Yahudi, dan Nasrani. Nah ini ada itu. Baik. Nah kemudian bisa saya lanjutkan? Boleh, tipis boleh. Nah terus terkait faktor eksternal. Ini salah satu yang menurut saya yang keliru yang dianut banyak orang. Konsep solusi dua negara. Konsep solusi dua negara ini konsep yang sangat keliru. Pertama, konsep ini bukan aspirasi bangsa Palestina. Tidak pernah dibawa ke referendum. Ini konsep ini pertama kali diajukan oleh putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Abdullah, pada KTT Liga Arab di Beirut 2002. Dia kemudian menjadi raja 2005. Nah itu kelirunya. Jadi ini bukan, jadi menurut saya tidak ada hak orang luar menentukan, oh nanti kamu kalau negara yang merdeka luasnya segini, ibu kotanya di sini. Sama seperti mungkin dulu kita dijajah, kita tentu tidak mau orang asing yang mengatur kita wilayahnya ini, ibu kota ini. Itu kekeliruan pertama. Kekeliruan kedua adalah konsep ini membuat negara Palestina versi solusi dua negara itu sangat mungil. Luasnya secara teori 22%, itu belum dikurangi dengan tembok pemisah di tepi barat. Banyak orang mungkin tidak tahu atau lupa bahwa di tepi barat ada tembok pemisah panjangnya 750 km, dibangun sejak 2002 dan belum lagi perampasan wilayah tanah. Jadi prakteknya kalau solusi dua negara ini dipraktekkan dan itu juga tidak mungkin, itu luas Palestina hanya 12%. Palestina yang dirugikan?
Ya sangat dirugikan. Artinya aneh kalau ada negara-negara Arab, negara-negara Muslim atau negara-negara yang pro Palestina menyetujui konsep ini. Udah konsep asing, terus juga konsep ini hanya membuat negara Palestina makin kecil. Kalau tadi dibilang kayak Khalil Nafis, ada resolusi partisi 1947 itu jauh setengahnya. Nah kemudian anehnya lagi apa kekeliruannya ini? Ketika negara-negara, pemerintahan negara-negara yang pro Palestina masih bekerja sama dengan otoritas Palestina. Otoritas Palestina ini dalam survei terakhir selama perang Gaza, itu survei saya lupa nama lembaganya, itu lembaga jajak pendapat Palestina. Survei dilakukan di Gaza dan tepi barat, itu 80% rakyat Palestina sudah tidak suka lagi Abbas. Abbas harus mundur. Karena Abbas ini dikenal otoriter, kemudian rezimnya korup, dan ya itu tadi sudah tidak. Jadi aneh ketika kita mengupayakan solusi dua negara dengan pemerintahan otoritas Palestina yang tidak disukai rakyatnya, itu kan tidak mungkin berhasil. Saya pernah mewawancarai aktivis anti korupsi Palestina namanya Fadi As-Salamin. Dia tinggal di Amerika Serikat. Dia teman dari Nizar Banat yang dibunuh oleh pasukannya otoritas Palestina karena mengungkap korupsinya Abbas. Dia sampai bilang begini, Abbas itu adalah pemimpin Palestina terkorup sepanjang sejarah. Itu yang disebut oleh Fadi As-Salamin. Jadi kalau kita dunia mengupayakan solusi dua negara, yaitu solusi yang mustahil, ya dengan tadi yang beberapa poin yang tadi saya sebutkan. Belum lagi faktor eksternal perjanjian Ibrahim. Ya di mana proyek Trump di periode pertama yang berhasil menggait di sana ada UEA, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, sebelumnya juga ada Chad 2019. Nah, kalau misalkan semakin banyak negara muslim itu berpihak atau menjalin hubungan resmi dengan Israel, walaupun banyak yang menjalin hubungan gelap, itu artinya sebuah kemenangan diplomasi. Buat saya itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap bangsa Palestina yang masih dijajah. Kalau alasannya bahwa dengan berhubungan ini kan pernah ada narasi di Indonesia termasuk kalau mau mendamaikan kedua negara, walaupun narasi damai menurut saya bukan narasi yang benar. Israel karena harus mengakui kemerdekaan Palestina. Iya, bahwa itu bisa membantu. Buktinya Turki negara muslim pertama sejak 1949 menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sampai sekarang nggak bisa merdekakan Palestina. Belum lagi faktor eksternal dukungan bias Amerika. Belum panggung politik yang representasi Dewan Keamanan PBB di PBB itu ada hak veto yang bisa digunakan oleh negara pemilik hak veto atau negara yang didukung oleh pemilik hak veto untuk melanggar hukum internasional, melanggar hak asasi manusia seperti yang sekarang. Nah, itu dasar-dasar Anda sampai menulis Palestina negara hayalan. Nah iya, sampai akhirnya saya sampai kesimpulan begini, faktor eksternal lainnya ini satu lagi, ada masalah-masalah global yang mengancam peradaban manusia. Kita tahu kita menghadapi krisis iklim, di mana suhu bumi meningkat, terus permukaan air laut naik, banyak pulau-pulau terancam. Kemudian juga kita pernah mengalami pandemi COVID. Itu aja sudah membuat mengacaukan kondisi politik, sosial, ekonomi dunia. Belum lagi perlombaan senjata konvensional dan senjata nuklir. Nah, kesimpulan saya ya akhirnya nanti karena kita ini kan terlalu jauh berbicara tentang kemerdekaan Palestina. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kemerdekaan Palestina yang di depan mata sendiri kita nggak bisa hentikan genosida. Sesaat lagi kita bahas, Bung Faisal, ditahan hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.